Halo semua, balik lagi di channel aku Matematika 33. Oke, persiapan UTBK kali ini kita akan belajar dari tipe soal pengetahuan kuantitatif dan hari ini aku akan bahas 5 soal. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, silakan teman-teman untuk subscribe, like, comment, dan share terlebih dahulu, oke? Nah, kita masuk ke dalam soal yang pertama. Di sini ada soal bentuknya matriks. Diketahui matriks tersebut tidak mempunyai inverse untuk nilai X sama dengan bla bla bla. Oke, suatu matriks dikatakan tidak memiliki inverse jika determinannya sama dengan 0. Nah, rumusnya determinan sendiri adalah diagonal utama dikurangi diagonal lain. Nah, yang dimaksud dengan diagonal utama adalah yang di sebelah sini. Jadi ini dinamakan diagonal utama. Sedangkan yang sebaliknya, yang biru ini, dia dinamakan diagonal lain. Oke, ini diagonal lain, yang ini namanya diagonal utama. Oke, karena dia bilang tidak memiliki inverse, berarti determinannya itu sama dengan 0. Sehingga 0 sama dengan X dikalikan 1 min X dikurangi 1 dikalikan min 2. Nah, berarti 0 sama dengan X min X kuadrat min 1 dikali min 2 berarti hasilnya plus 2. Kalau kita faktorkan, berarti nanti jadinya min X, di sini nanti X, kemudian di sini min 2, di sini min 1. Nah, sehingga di sini min X min 1 sama dengan 0, atau kalau tak pindah ruas, min X-nya ke sisi kanan, berarti jadinya X sama dengan negatif 1, atau X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Nah, sehingga jawabannya adalah min 1 atau 2. Jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang A. Oke, kita lanjutin ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 2 ini bicara tentang logaritma. Oke, kita mulai di sini. Jika X merupakan penyelesaian dari bentuk tersebut, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, kalau bahas logaritma itu sifatnya banyak banget dan teman-teman harus hafal untuk bisa mengerjakan soal-soalnya. Nah, tapi rumus umumnya sendiri atau bentuk persamaan umumnya, misalkan kita punya bentuk A pangkat B sama dengan C, kalau diubah dalam logaritma, dia bisa sama dengan A log C sama dengan B. Nah, dalam soal ini berarti 3 pangkat 0 sama dengan 3 log X kuadrat plus 3 per 4. Nah, 3 pangkat 0 sendiri nilainya sama dengan 1, berarti 1 sama dengan 3 log X kuadrat plus 3 per 4. Nah, sifat logaritma yang tadi, sifat umumnya berarti nanti di sini 3 pangkat 1 sama dengan X kuadrat plus 3 dibagi 4. 3 pangkat 1 hasilnya sama dengan 3. Sama dengan X kuadrat plus 3 dibagi 4. Nah, 4-nya pindah ruas ke atas, jadinya 3 kali 4 sama dengan X kuadrat plus 3. 3 kali 4 berarti nilainya sama dengan 12. 3-nya ini tak pindah ruas ke sisi kiri, berarti di sini awalnya plus, dia jadi negatif. Nah, berarti X kuadrat sama dengan 9. Nah, berarti di sini X-nya itu plus minus akar 9. Berarti X-nya sama dengan plus minus 3. Nah, berarti P-nya itu antara plus 3 dan negatif 3. Karena kita hubungkan dengan Q-nya itu 3. Kalau misalkan kita ngambil X-nya sama dengan 3, berarti P sama dengan Q. Sedangkan kalau misalkan X-nya itu negatif 3, berarti P-nya itu kurang dari Q. Nah, karena ini tandanya berbeda, berarti jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang E. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari pilihan di atas. Oke, kita lanjutin ke soal berikutnya. Di sini soal nomor 3, di sini bentuknya fungsi komposisi. Sekedar informasi aja, fungsi komposisi itu di simulasi SNBT dari Kemdikbud itu muncul dalam soal isian. Oke, sekarang kita bahas. Di sini ada bentuk fx dan juga gx, yang dicari adalah hubungan P dan Q yang benar. Oke, yang pertama dia bilang F bundaran G inverse 1. Oke,
Kalau ada soal kayak gini, kita boleh mencari nilai F bundaran G dulu. Nah, kalau F bundaran GX berarti dia sama dengan F dari GX. Berarti F dari, kita masukin GX-nya. GX-nya adalah X min 2. Nah, kemudian di sini ada bentuk Fx sama dengan 2x plus 1. Kalau misalkan x-nya ini berubah, maka yang belakang ini juga berubah. Misalnya di sini aku ubah menjadi f kotak, maka dia bentuknya akan menjadi 2 kotak ditambah 1. Nah, kalau misalkan di sini tak ganti x min 2, nah otomatis di sini 2 kali x min 2 ditambah 1, gitu. Berarti di sini jadinya 2 kali x min 2 ditambah 1. Di sini nilainya 2x min 4 ditambah 1. Berarti 2x min 3. Nah, berarti y-nya sama dengan 2x min 3. Kalau kita mencari inverse-nya, inverse itu fungsi kebalikan. Berarti kalau di sini bentuknya y sama dengan, kita ubah menjadi x sama dengan. Caranya, di sini ada negatif 3, kita pindah ruas ke sisi yang sebelah kiri. Berarti y plus 3 sama dengan 2x. Berarti x-nya sama dengan y plus 3 dibagi 2. Sehingga f bundaran G inverse x nilainya akan sama dengan x plus 3 dibagi 2. Karena yang dicari f bundaran G inverse dari 1, nilainya 1 plus 3 dibagi 2, atau hasilnya sama dengan 2. Oke, kita lanjutin ke yang setelahnya. Di sini G bundaran F inverse 1. Kita boleh ngitung dulu G bundaran F dari X. Berarti di sini G dari Fx. Nah, Fx-nya diketahui nilainya 2x plus 1. Berarti G dari 2x plus 1. Nah, Gx sendiri dirumuskan dengan X min 2. Berarti kalau misalkan yang di sini berubah, otomatis X-nya juga berubah. Kalau misalkan aku ganti G kotak, berarti nanti hasilnya juga kotak min 2. Nah, kalau dalam bentuknya G2X plus 1, ya berarti 2X plus 1 dikurangi 2. Kalau kita hitung hasilnya 2X min 1. Nah, misalkan di sini bentuknya Y, kita inverse kan, berarti nanti jadinya Y plus 1 sama dengan 2X, berarti X-nya sama dengan Y plus 1 dibagi 2, sehingga bentuk G bundaran F inverse X nilainya akan sama dengan X plus 1 dibagi 2. Karena yang dicari adalah G bundaran F inverse 1, berarti nilainya sama dengan 1 ditambah 1 dibagi 2. Hasilnya adalah 1. Dalam soal ini berarti hubungan P dan Q yang tepat adalah P lebih besar daripada Q. Karena P-nya itu 2 dan Q-nya itu 1. Oke, kita lanjutin ke soal berikutnya, soal nomor 4. Oke. Soal nomor 4 di sini, jika jumlah akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat plus m plus 1x dikurangi 2m plus 6 sama dengan 0 bernilai 4, maka hasil kali akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah bla bla bla. Oke, berarti di sini x1 ditambah x2 rumusnya adalah min b per a. Nah, x1 dikali x2 nilainya adalah c per a. Nah, kalau dalam soal ini A-nya berarti sama dengan 1, B-nya sama dengan M plus 1, dan C-nya sama dengan negatif 2M plus 6. Jadi A itu yang depannya X kuadrat, B itu depannya X, C itu konstanta atau yang tidak ada X-nya. Nah, di sini dia bilang jumlah akar-akar persamaan kuadrat bernilai 4. Di sini yang dicari hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Oke. Kita mulai di sini X1 ditambah X2, rumusnya adalah min B per A. Berarti min dari M plus 1 dibagi 1. Nilainya tadi sama dengan 4, sehingga di sini min M plus 1 sama dengan 4. Berarti M plus 1 nilainya sama dengan negatif 4, sehingga M-nya sama dengan negatif 5. Berarti persamaan yang atas bisa kita ubah menjadi X kuadrat plus min 5 ditambah 1 X min
2 kali min 5 ditambah 6 sama dengan 0. Atau x kuadrat plus min 4x min 4 sama dengan 0. Atau x kuadrat min 4x plus 4 sama dengan 0. Nah, karena yang dicari adalah nilai dari x1 kali x2, berarti C per A. C-nya berarti di sini 4. A-nya depannya x kuadrat berarti 1, sehingga hasil akhirnya adalah 4. Dalam soal ini, jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kita lanjutin ke soal nomor 5. Di sini ada soal 4 buah dadu dilempar sekaligus, peluang bahwa 4 buah bilangan yang dihasilkan dapat disusun menjadi deret aritmatika dengan selisih 1 adalah bla bla bla. Oke, sebelum aku bahas, silakan teman-teman yang mungkin belum subscribe atau like, silakan di-subscribe atau like terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kalau misalkan yang dicari adalah selisihnya 1, berarti mata dadu yang mungkin adalah 1, 2, 3, 4, kemudian 2, 3, 4, 5, kemudian 3, 4, 5, 6. Berhenti di sini karena mata dadu itu maksimal 6 dan minimal 1. Nah, di sini 1, 2, 3, 4 itu kita boleh bolak-balik ya. Jadi misalkan dadu yang pertama itu mata dadunya 1, dadu yang kedua 2, atau dibolak-balik. Misalkan dadu yang pertama mata dadunya adalah 2 dan seterusnya. Itu boleh dibolak-balik. Nah, sehingga di sini yang dicarikan peluangnya. Berarti rumusnya peluang adalah NA dibagi NS. Yang pertama, untuk kemungkinan yang pertama, di sini yang 1, 2, 3, 4, berarti NA-nya adalah kita mencari banyaknya kemungkinan atau banyaknya bilangan yang bisa dibentuk dari 4 angka ini. Sehingga caranya membentuk adalah 4 faktorial. Kemudian dibagi NS-nya berarti semestanya. Karena di sini ada 6 mata dadu dan dadunya ada 4, berarti 6 kali 6 kali 6 kali 6. Sebanyak 4 karena dadunya ada 4. Oke, kalau kita hitung 4 faktorial nilainya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 6 kali 6 kali 6 kali 6. Kalau kita sederhanain, 2 dibagi 2, 1, 6 bagi 2 hasilnya 3. 3 bagi 3, 1. Ini 3 bagi 3 juga 1. Kemudian 4 bagi 2 hasilnya 2, 6 bagi 2 hasilnya 3. 2 bagi 2, 1, 6 bagi 2 hasilnya 3. Berarti yang atas nilainya menjadi 1 per yang bawah 6 kali 3 kali 3. Nah, karena di sini ada 3 kemungkinan, berarti kita tinggal mengalihkan peluang keseluruhan itu 1 per 6 kali 3 kali 3 dikalikan 3, karena kita punya 3 kemungkinan. Nah, ini tinggal catat aja 3-nya, berarti sisanya tinggal 1 per 18. Berarti jawaban yang paling tepat dalam soal ini adalah yang C.